Kepedihan derita Suwita tunai sudah. Sejarah mencatat pada masa pemerintahan Bri Raja Sadegara alias Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan, puncak keemasan, namun sekaligus meninggalkan bibit-bibit perpecahan yang kemudian menggerus kejayaan itu dan mengantarkan Majapahit pada puncakala. Perang Parekrut menjadi awal redupnya Surya Majapahit. Perang ini terjadi antara Bri Wirabumi Rajanata, anak kandung Hayam Wuruk, dengan Srir melawan Wikramawardhana, anak menantu Hayam Wuruk. Yang naik tahta menjadi raja, siapakah yang berhak mewarisi tahta Hayam Wuruk? Putra dari seorang Slirkah atau menantu? Persoalan itu ternyata harus diselesaikan dengan pedang. Perang pun meletus yang dimenangkan oleh menantu Hayam Wuruk, Wikramawardhana. Seperti pepatah mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Perang itu menyisakan kepedihan dan penderitaan, luka yang menganga pada jiwa yang haus kekuasaan, dendam kesumat, dendam membara, menghanguskan persaudaraan di antara anggota keluarga kerajaan. Suhita dilahirkan harapan agar menyembuhkan luka-luka itu, namun dirinya sendiri dilahirkan dari dan dengan luka-luka. Dirinya sendiri adalah manifestasi dari perang bersaudara. Luka-luka yang disembunyikannya teramatlah perih dan menganga di mana-mana. Begitu rumit luka-lukanya itu, serumit silsilah darah yang mengalir di dalam nadinya, semrawut seperti benang kusut. Jika seorang ratu tidak mempunyai alasan untuk dapat hidup bahagia, bagaimana dengan rakyatnya? Saudara yang budiman, inilah kisah Suhita, ratu yang membawa dendam membara hingga di singgasana tahta Majapahit. Suhita yang lahir di tahun 1406 Masehi, naik tahta pada tahun 1429 Masehi hingga wafat pada tahun 1447 Masehi. 18 tahun sudah lamanya menduduki tahta Majapahit. Suhita naik tahta pada usia 21 tahun. 10 tahun memerintah bersama suaminya Badarahyang Parameswara. Sepeninggal suaminya, Suhita memerintah sendiri selama 8 tahun. Hingga wafat pada tahun 1447, Suhita memerintah menggantikan ayahandanya Wikramawardhana. Wikramawardhana menjadi maharaja berpermaisuri Kusumawardhani, putri mahkota Hayam Wuruk. Suhita bukan putri kandung Kusumawardhani. Suhita putri Wikramawardhana dengan seorang selir. Ketika Kusumawardhani wafat, putra mahkota pun wafat, sehingga tahta Majapahit tidak bisa diwariskan kepada keturunannya. Sementara putra mahkota pengganti, anak Wikramawardhana dari istri yang lain pun juga telah wafat. Wikramawardhana pun menunjuk Suhita untuk naik tahta. Meskipun Suhita bukan putri mahkota, Suhita adalah putri dari Srir Bridaha. Bridaha sendiri adalah putri dari Bri Wirabumi Rajanata, musuh Wikramawardhana dalam perang Parekrut. Ketika Bri Wirabumi dieksekusi oleh Narapati alias Raden Gajah, perang antara Majapahit Timur dan Majapahit Barat berakhir dimenangkan oleh pihak Majapahit Barat. Putri Wirabumi yang menjadi Bri Wirabumi Daha ditangkap oleh Narapati, kemudian dipersembahkan kepada Wikramawardhana. Wikramawardhana mempersunting Bri Daha sebagai istri. Selama peperangan, tentu Bri Daha memihak kepada ayahandanya, Bri Wirabumi Rajanata. Seharusnya Bri Daha dieksekusi, namun justru dijadikan istri oleh Wikramawardhana yang tidak lain masih terhitung pamannya juga. Bri Daha menjadi madu bagi bibinya Kusumawardhana.
sebuah perkawinan yang rumit. Satu-satunya Bhridaha harus menerima keadaan ini, karena satu-satunya pilihan yang tersisa untuk dapat hidup demi menuntaskan dendam cita-cita ayahandanya Bhri Wirabumi Rajanata. Menyingkirkan Wikramawardhana dan merebut tahta Majapahit darinya bukanlah hal yang mudah, saudara. Namun Wikramawardhana terlalu cerdik untuk diperdaya, sementara itu telah mendapatkan keturunan Suhita, benih dari Wikramawardhana. Musuh bebuyutan ayahandanya, keadaan dan nasib pahit itu harus diterimanya. Bhridaha membesarkan Suhita dengan kepedihan atas kenyataan hidup yang harus dijalani. Kepedihan itu pula yang dirasakan Suhita sedari kecil hingga dewasa. Dia mencoba mengolah dengan rasa dalam menjalin hubungan dengan orang tuanya, sekaligus berbela rasa kepedihan dengan ibundanya. Sebuah situasi yang rumit membuatnya menjadi pemurung. Paras yang ayu memancarkan kesedihan karena kecantik jelitaannya itu. Ia bergelar Ratu Ayu Kencana. Wikramawardhana sesungguhnya bukan orang lain dalam keluarga istana. Ia adalah kemenakan Hayam Wuruk. Ibundanya bernama Dyah Netarja, adik kandung Hayam Wuruk. Sebelum menikahi Kusumawardhani, Wikramawardhana menjabat Bhri Mataram dan telah menikahi keponakannya sendiri. Ketika Wikramawardhana menikahi Kusumawardhani dan naik tahta di Majapahit, kedudukannya sebagai Bhri Mataram diserahkan kepada keponakannya yang telah diberi istrinya itu. Dari perkawinan dengan keponakannya itu, Wikramawardhana mempunyai anak yang kemudian menjadi Bhri Tumapel. Sedangkan pernikahan dengan Kusumawardhani melahirkan Raja Sakusuma yang Wekasing Sukma yang menjadi putra mahkota. Kusumawardhani adalah putri Hayam Wuruk dengan permaisuri Padukasari Sri Sudewi. Sri Sudewi adalah putri dari paman Hayam Wuruk, Bhri Wengker Kudamerta. Kudamerta adalah suami bibi Hayam Wuruk, Dyah Liat alias Bhridaha Raja Dewi. Raja Dewi adalah adik dari ibunda Hayam Wuruk, Tribhuwana Tugadewi. Perkawinan Raja Dewi dengan Kudamerta melahirkan Indu Dewi yang menjadi Bhri Lasem. Namun Sri Sudewi yang menjadi permaisuri Hayam Wuruk bukan putri Kudamerta dengan Raja Dewi, melainkan putri dari salah satu selir. Perkawinan Hayam Wuruk dengan Sri Sudewi melahirkan Kusumawardhani yang menjadi putri mahkota. Kusumawardhani menikah Kusumawardhana, melahirkan putra mahkota Raja Sakusuma. Bhri Wirabumi konon bernama Rajanata. Dia adalah anak Hayam Wuruk dengan salah satu selir. Sejak kecil Rajanata diasuh oleh bibi Hayam Wuruk, Bhridaha Raja Dewi. Seperti sudah kita ketahui, Raja Dewi adalah adik kandung ibunda Hayam Wuruk, Tribhuwana Tugadewi. Setelah Rajanata dewasa, Bhridaha Raja Kediri dan Bhri Wengker Kudamerta membangunkan kerajaan untuk kemudian disebut Kedaton Wetan. Hayam Wuruk pun memberikan kekuasaan yang disebut wilayah Wirabumi atau wilayah Majapahit Timur. Rajanata kemudian menjadi Bhri Wirabumi yang berkedudukan di Kedaton Wetan. Bhridaha Raja Dewi menikahkan Bhri Wirabumi Rajanata dengan cucunya Negarawardhani, putri Bhri Lasem Indu Dewi. Ketika Bhridaha Raja Dewi wafat, Indu Dewi menggantikan menjadi Bhridaha. Jabatan Bhri Lasem kemudian diberikan kepada putrinya Negarawardhani yang telah diberi istri oleh Bhri Wirabumi Rajanata. Perkawinan antara Bhri Wirabumi Rajanata dengan Bhri Lasem Negarawardhani melahirkan seorang putra perempuan yang kemudian menggantikan neneknya Indu Dewi menjadi Bhridaha.
Perseteruan antara Bri Wirabumi dengan Wikramawardhana bermula. Wikramawardhana mengangkat istrinya Kusumawardhani sebagai Bri Lasem. Padahal ketika itu sudah ada Bri Lasem pengganti Indu Dewi, yaitu Negarawardhani istri Bri Wirabumi Rajanata. Maka ada dualisme Bri Lasem pada saat yang sama. Negarawardhani kemudian dikenal dengan julukan Bri Lasem Hang Alemu, sedangkan Kusumawardhani dikenal dengan julukan Bri Lasem Hang Ahayu. Dari julukannya terkenal bahwa fisik Negarawardhani istri Bri Wirabumi Rajanata berbadan gemuk. Sementara itu Kusumawardhani istri Wikramawardhana berparas cantik. Secara silsilah Negarawardhani adalah keponakan Kusumawardhani, namun juga ipar, sebab Bri Wirabumi yang menjadi suami Negarawardhani adalah saudara tiri Kusumawardhana. Tindakan Wikramawardhana mengangkat Kusumawardhani menjadi Bri Lasem dianggap sebagai tantangan sekaligus penghinaan bagi Bri Wirabumi Rajanata. Bri Wirabumi Rajanata kemudian membalasnya dengan mengusik tahta Wikramawardhana. Bri Wirabumi sebagai putra Hayam Wuruk merasa lebih berhak naik tahta ketimbang dari Wikramawardhana yang hanya anak menantu. Perselisihan antara Bri Wirabumi Rajanata dengan Wikramawardhana menjadi perang dingin selama Negarawardhani masih hidup. Namun ketika Negarawardhani wafat pada tahun 1400 Masehi, tidak ada lagi yang mampu membendung amarah Bri Wirabumi. Kemudian meletuslah perang antara Majapahit Timur melawan Majapahit Barat. Perang itu kemudian dikenal dengan sebutan Perang Paregreg. Jika kita perhatikan silsilah masing-masing tokoh yang kita paparkan di atas, perang ini tidak lain hanyalah perang di antara cucu-cucu Tribhuwana Tunggadewi dan yang melibatkan juga cucu-cucu dari Raja Dewi. Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi adalah putra dari Raden Wijaya dengan Gayatri. Jadi ini masih saudara, sangat dekat sekali saudara. Dari silsilah yang sudah kita bahas di atas, terlihat bahwa perkawinan di antara mereka pun hanyalah perkutat di kalangan mereka saja, sehingga siapapun yang menang dalam perebutan takhta tetap saja jatuh keturunan Raden Wijaya dan masih Wangsa Sanjaya. Pada masa Tribhuwana Tunggadewi masih hidup, tidak ada yang berani merebutkan takhta. Hubungan antara anggota keluarga istana pun rukun dan damai. Namun sepeninggal Tribhuwana Tunggadewi, benih-benih perselisihan mulai bermunculan dan mencapai puncaknya pada Perang Paregreg. Perang Paregreg berlangsung selama 2 tahun lamanya, dari tahun 1404 hingga 1406 Masehi. Perang terjadi beberapa tahap dengan menang dan kalah bergantian. Keduanya mempunyai kekuatan yang seimbang. Para perwira dan bangsawan pun terpecah belah menjadi 2 kubu. Putra mahkota Wikramawardhana yaitu Raja Sakusuma telah gugur dalam peperangan. Gugurnya Raja Sakusuma dibalas Bri Tumapel dengan menghancurkan Kedaton Timur. Bri Wirabumi Rajanata melarikan diri, namun dikejar terus oleh Raden Gajah bersama pasukannya. Raden Gajah berhasil menangkap Raden Wirabumi. Meskipun Bri Wirabumi sudah menyerah, namun Raden Gajah tetap mengeksekusi pancung. Raden Gajah menghadap Wikramawardhana dengan mempersembahkan kepala Bri Wirabumi Rajanata sebagai bukti berakhirnya perang antara Kedaton Wetan dengan Kedaton Kulon. Bukan hanya itu, dia juga membawa Bri Daha, putri Bri Wirabumi, untuk dipersembahkan kepada Wikramawardhana. Perang berakhir dengan kemenangan di pihak Wikramawardhana. Sebagai hadiah yang mereka persembahkan kepada Wikramawardhana, Bri Tumapel diangkat menjadi putra mahkota, menggantikan Raja Sakusuma
Sedangkan Raden Gajah diangkat menjadi Raja Anggabaya dan menjabat Bri Wirabumi yang baru dengan gelar Batara Narapati. Bredaha putra Wirabumi Raja Nata yang ditangkap dan dipersembahkan pada Wikramawardhana kemudian diperistri oleh Wikramawardhana. Dalam perkawinan dengan Bredaha, Wikramawardhana mempunyai seorang putri bernama Suhita. Ketika ibundanya meninggal, Suhita menggantikannya sebagai Bredaha. Di masa tuanya, Wikramawardhana meletakkan mahkota untuk menjadi pertapa dan menjalani muksa. Ketika itu terjadi wabah kelaparan melanda Majapahit. Pemerintahan sepenuhnya diserahkan kepada permaisurinya, Kusumawardhani. Pada tahun 1428 Masehi, Kusumawardhani mangkat tahta menjadi kosong sebab Bri Tumapel yang menjabat sebagai putra mahkota telah wafat pula. Batara Narapati alias Raden Gajah yang menjabat sebagai Raja Anggabaya dan menjadi Bri Wirabumi merasa berhak untuk naik tahta. Namun Wikramawardhana keluar dari pertapaannya dan kembali ke istana untuk mengamankan tahta. Setahun kemudian, pada tahun 1429 Masehi, Wikramawardhana menunjuk Suhita untuk naik tahta, dan setelah itu Wikramawardhana kembali menjadi pertapa. Suhita naik tahta dengan gelar Raden Ayu Kencarawungu. Dia didampingi suaminya Ratna Pangkaja. Ratna Pangkaja memerintah bersama Suhita dengan gelar Batara Parameswara. Ratna Pangkaja adalah putra Bri Kahuripan Surawardhani. Bri Kahuripan Surawardhani adalah adik Wikramawardhana. Jadi Ratna Pangkaja adalah keponakan Wikramawardhana sekaligus kakak ipar, sebab adik Ratna Pangkaja dinikahi oleh Wikramawardhana yang kemudian menggantikan menjadi Bri Mataram. Ketika Suhita naik tahta, hal pertama yang dilakukan adalah menjatuhkan hukuman kepada Batara Narapati atau Raden Gajah. Hukuman yang sama, hukuman yang setimpal yang pernah dilakukan kepada Bri Wirabumi, kakeknya. Suhita naik tahta sebagai pelunasan dendam membara ibundanya yang rela dinikahi oleh musuh ayahandanya sendiri. Tujuannya hanya satu, merebut tahta Majapahit dan menghabisi musuhnya, dan kenyataan itu telah terjadi, terbalaskan dengan lunas pemirsa. Baiklah saudara, demikian kisah tentang Suhita, Ratu Majapahit yang cantik jelita, naik tahta demi menuntaskan dendam membara ibundanya dan kakeknya. Jangan lupa, di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada ilmu. Tak ada gading yang tak retak saudara. Tiada manusia yang sempurna. Mohon maaf jika ada penulisan yang salah atau keliru, baik penyebutan nama tokoh, gelar maupun tahun dan peristiwanya. Terima kasih sahabat Blitar Channel 61 yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa klik komen, subscribe, dan klik tombol lonceng serta share bila pantas dan relevan untuk dibagikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Hum Kong Wilaheng Sekareng Bawono Langgeng.